Agustus 2021 bersama Kak Citra dan juga Kak Rita. Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah, adik-adik persiapkan Alkitab, kidung jemaat, buku tulis, dan juga persembahan. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyi lagu Yesus Kupanggil. Adik-adik, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Musik. Selamat hari Minggu, adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu di minggu ini. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam ibadah kita. Amang jemput kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudaraku, adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, hukum Taurat di minggu ini yaitu diambil dari hukum Taurat yang ke-8. Membacakan dulu, nanti kita ucapkan bersama-sama. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Amin. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Amin. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Amin. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Amin. 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 Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Amin. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Amin.
mencuri. Amin. Kita ke-8, jangan mencuri. Amin. Kita ke-8, jangan akan mencuri. Amin. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Demikian firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Musik. Mari saja kita bangkit berdiri, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa bersama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adikku, epistel bagi kita yaitu dari ayat bulanan. Ini merupakan minggu terakhir di bulan ini. Tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Pasti sudah tahu ini. Keluaran 3 ayat 8. Amang bacakan dulu, nanti kita ucapkan bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang-orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka ke tempat suatu negeri yang baik dan luas, negeri berlipat-lipat susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang
Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri berlimpah-limpah madu, susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan yang luas, negeri berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka pergi ke negeri yang baik, yang luas, sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke sesuatu negeri yang baik dan luas, sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Terima kasih. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Makasih. Keluaran 3 ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan untuk mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri baik luas, suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang melimpah-limpah susunya dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Mari kita baca bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali lagi bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik semua berdiri. Musik. Adik, Amang jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Kubuka Alkitab. Musik. Lalu ku baca
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami boleh beristirahat tanpa melakukan segala aktivitas keseharian kami. Kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Damaikanlah hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini yaitu dari kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kita ikuti dalam hati. Begini firman Tuhan. Judulnya Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aman, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, sehat? Tentu sehat. Salam sehat. Kita bertemu lewat firman Tuhan. Pernahkah bertemu dengan orang sakit? Pasti pernah lihat. Atau siapa pernah sakit di antara kita? Nah, mungkin banyak yang unjuk tangan. Sakit apa? Sakit perut? Ada sakit pening-pening kepala? Ada sakit hati, nangis-nangis. Ada juga di mana tinggal orang sakit? Ada di rumah sakit, ada juga terbaring di kamarnya di rumah. Lalu apa? Kasih obat, dirawat, ada lebih banyak istirahat daripada bekerja. Nah, adik-adikku, dalam cerita Alkitab kita di hari ini, yaitu kisah seorang yang sangat terhormat menderita sakit bernama Naaman. Dia sangat baik. Nah, namun ketika dia sakit apa dia? Yaitu dikatakan di sini sakit kusta. Waktu itu adik-adik, kalau penyakit kusta itu bisa terjadi pada seseorang, maka dia dikucilkan, dia disendirikan, tidak boleh bergabung dengan keluarganya, saudara-saudaranya. Dan Naaman ini mempunyai keluarga. Nah, dia sangat terhormat. Coba bayangkan, kalau ada yang berpenyakit seperti Naaman ini harus dikucilkan. Kasihannya, siapa yang ngurus dia? Nah, tapi dia lewat istrinya bertemu dengan seorang gadis yang masih kecil. Dan seorang gadis ini pernah mendengarkan hamba Tuhan yang pernah datang di daerah yaitu bernama Elia. Dia seorang nabi, hamba Allah yang memiliki kuasa menyembuhkan orang sakit. Penting dia tentu berdoa, dia tekun, dia taat. Dia dengar penyakitnya Naaman. Lalu dia berbisik kepada istrinya, Bu, kalau sekiranya Bapak
pergi berobat ke sana atau minta doa, nah, dia kan sembuh. Nah, itu pertolongan Tuhan lewat anak kecil. Tentu itu dilakukan apa enggak? Dilakukan. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk kesembuhan bagi orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk dapat membawa kesembuhan bagi orang lain, itu bisa terjadi. Nah, jadi oleh karena itu banyak cara-cara untuk membuatkan kesembuhan. Bisa kita kepada orang lain, bisa orang lain juga lewat si A lalu datang ke kita. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita boleh memberi hati, memberi diri kita. Kita sayang kepada sesama, tidak benci. Kalau seseorang benci kepada orang yang sedang sakit, apa dia bilang? Biarin aja, biarkan saja. Biar dia lama-lama sakit, biar tahu rasa. Oh, itu salah apa enggak? Salah dong, itu salah, enggak boleh. Orang, anak-anak Tuhan itu wajib saling mendoakan. Untuk bangsa, untuk negara, mungkin tetangga kita lagi ada yang sakit. Apa yang boleh kita buat? Mungkin kita tertib, jangan ribut, mendukung untuk kesembuhan. Nah, adik-adik di sini, perempuan kecil itu dia mengingatkan untuk sebuah keluarga agar pergi bermohon dan minta didoakan. Berarti siapa yang bisa berdoa? Semuanya kita. Kita bisa sumber kesembuhan bagi siapapun. Seorang anak sekolah minggu bisa berdoa untuk kesembuhan. Berdoa bagi bangsa negara kita agar sejahtera. Berdoa bagi mungkin negara sedang bertikai supaya damai. Ada percekcokan, ada perkelahian supaya tidak terjadi, ada perseteruan. Kita harus membawa damai. Dan dalam doa itu bisa menyembuhkan banyak orang. Kita senang, kita bergembira, tentu Tuhan senang juga. Anak sekolah minggu harus menjadi jalan-jalan kesembuhan dimanapun dan kapanpun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengarkan bersama. Tuhan memakai seorang yang kecil bersikap bijak, jujur dan sungguh-sungguh berbicara dan mengingatkan agar berdoa dan bermohon kepada hamba Tuhan, meminta kebaikan Tuhan untuk kesembuhan Naaman. Dan hari ini kami hayati bersama anak-anak Tuhan. Kalau memakai anak-anak Tuhan menjadi jalan-jalan kesembuhan, jalan kebaikan, bukan jalan-jalan pertikaian, perkelahian, kesombongan, keangkuhan yang menjerumuskan kepada kecelakaan. Namun ajari anak-anak Tuhan agar memberi diri, mengasihi siapapun lewat doa, lewat perkataan, bahkan dengan segala sikap yang baik dapat menopang kesembuhan orang lain. Ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk pemulihan dunia yang sedang merasakan penyakit virus corona. Kami saling mendoakan Tuhan, jenguk mereka yang sedang sakit, sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Kelak pada suatu waktu kesembuhannya, dia dapat melakukan kembali aktivitasnya dengan baik. Tolong juga kami agar tidak berlaku ceroboh, tidak sia-sia memakai hari-hari dengan tertib sehat, dengan selalu mengikuti protokol kesehatan. Berkati kami Tuhan, ajari kami selalu berlaku sopan, berlaku baik, hormat, dan penuh tata krama. Berkati seisi rumah kami Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, teman-teman, sahabat yang lain. Saat belajar pun bermain dan bersekutu di rumah masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku, mari kita puji Tuhan dan kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu HKBP Bengkulu. Nah, sebelumnya adik-adik persiapkan persembahannya masing-masing di dalam
celengan adik-adik. Semua adik-adik kakak persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Musik. Persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami sampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adikku, selamat hari Minggu. Selamat bersekutu di rumah, menikmati hari yang baik. Salam sehat selalu. Sampai bertemu